Saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Pari Kitomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang penyembuhan Allah. Dasar yang kita pakai adalah Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Kata-kata Yesus penuh dengan kuasa. Hamba seorang perwira Romawi sembuh. Ibu mertua Petrus dapat bangun kembali. Orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan oleh karena kuasa sabda Yesus. Yesus menggenapi sabda Allah yang ditulis dalam perjanjian lama. Kemudian bagaimana hal ini kita manai di zaman yang sekarang ini? Mari kita merenungkan 3 poin berikut ini. Yang pertama tentang perwira Romawi. Dengan menyebut nama perwira Romawi, berarti orang tersebut digolongkan sebagai orang asing. Ia bersekutu dengan penjajah Roma. Dalam pandangan masyarakat, mereka kemudian disejajarkan dengan pemungut cukai, karena cukainya juga untuk Imperium Romawi. Satu paket dengan orang berdosa. Jadi seperti itulah. Karena dengan bersekongkol dengan penjajah yaitu Romawi, berarti orientasi agamanya adalah dewa-dewa orang Roma, bukan Allah Yahweh. Kenapa kemudian dikatakan sebagai orang asing atau orang pendosa? Karena tidak menyembah Allah Yahweh lagi. Yang menarik adalah meski tidak mengenal Allah Yahweh dan juga tidak mengenal Mesias, perwira Romawi itu percaya kepada Yesus. Inilah yang menjadi titik menariknya. Bahkan hanya oleh kata-kata Yesus saja sudah diyakini dapat menyembuhkan hambanya yang sakit. Baginya Yesus tidak usah repot-repot datang secara fisik kepada hambanya. Ia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Seperti yang diungkapkan kita sebelum komuni. Jadi tidak usah secara fisik datang. Tapi dengan kata saja bisa menyembuhkan hambanya. Dan hal itu terjadi secara faktual. Menariknya lagi, perwira Romawi dan hambanya itu pasti beda status. Jaraknya sangat jauh. Tetapi belas kasih perwira itu luar biasa. Demi hambanya yang lumpuh, yang sudah tidak bisa apa-apa, ia justru merendahkan diri di hadapan Yesus. Perwira ini menjadi penyambung atau jembatan antara Allah dan hambanya. Inilah iman yang produktif dari orang-orang yang secara faktual bisa dipandang asing. Namun belas kasih yang disatukan dengan iman akan Yesus membawa kebaikan bagi orang banyak. Dalam konteks ini bagi hambanya yang sakit. Hal ini menjadi sindiran keras untuk kita semua, para pengikut Kristus. Orang asing saja percaya. Hanya dengan kata. Kenapa seringkali para murid Yesus justru ragu-ragu akan Tuhan dan akan sabdanya. Bahkan sabdanya enggak pernah kita dengar. Jadi mendengar sabda Tuhan itu begitu berat, luar biasa. Padahal hari ini kita dapat melihat hanya oleh sabda Yesus hambanya sembuh. Maka kita semua hari ini disatukan untuk memiliki iman akan Yesus bagi kebaikan orang lain. Yang kedua tentang mertua Petrus. Di samping cerita tentang iman perwira Romawi atau iman orang asing ini, Injil hari ini juga berkisah tentang kesembuhan ibu mertua Petrus. Ia sakit demam dan berbaring di ranjang. Namun Yesus hanya memegang tangan saja, maka lenyaplah demam ibu tersebut.
Sekarang fokus pembicaraan kita tentang tangan Yesus, bukan tentang kata ya, tentang tangan Yesus. Tadi dengan sabda Yesus, hamba perwira Romawi tersebut sembuh. Tetapi sekarang dengan tangan Yesus, apa yang bisa kita temukan? Tangan menunjukkan gerakan atau sebuah tindakan. Tangan Yesus yang bergandengan dengan tangan si sakit telah menjadikannya mengalami sembuh. Manakala tangan Tuhan telah diulurkan, berarti Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan. Yang menarik adalah ibu ini tidak meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Tidak meminta. Sama seperti hamba itu tidak meminta. Yang meminta adalah perwiranya. Ini juga, ibu ini nggak meminta disembuhkan. Tapi tangan Tuhan menyentuh tangannya. Namun di sini ada, kenapa Injil mengatakan ibu mertua Petrus? Berarti ada kata Petrus di situ. Kita tahu Petrus adalah murid pertama Yesus yang paling spontan, tetapi kemudian dijadikan pemimpin para rasul. Dari sini kita melihat kemiripannya, yaitu kemiripan dengan perwira Romawi yang menjadi alat kesembuhan bagi hambanya. Kini Petrus namanya itu menjadikan dampak yang serupa bagi mertuanya. Dalam konteks jauh bisa kita temukan juga dalam Sakeus, karena imannya yang kuat kepada Yesus dan menjamu Yesus di rumahnya, maka Yesus mengatakan, hari ini keselamatan terjadi pada rumah ini dan seluruh keluargamu. Berarti iman Sakeus menyelamatkan keluarga. Maka kebaikan-kebaikan kita, iman kita, atau kesucian kita yang satu orang misalnya, bisa memberi dampak bagi keselamatan orang yang lain. Maka kiranya iman Anda akan bisa menjangkau seluruh keluarga dan orang-orang yang Anda kenal di sekitar Anda. Disitulah terjadi keselamatan. Inilah yang menarik untuk kita geluti. Karena iman seseorang, karena iman kita memiliki efek yang nyata bagi orang-orang sekitar. Di situ ada iman dan belas kasih. Petrus saja namanya sudah memberikan dampak pada mertuanya. Yang berikutnya adalah tentang menjelang malam. Di akhir dari bacaan hari ini, keterangan waktu yang terjadi bisa saja sangat menarik, meskipun ya hanya dikatakan menjelang malam gitu ya. Tapi bisa juga direnungkan dengan menarik. Setelah dua perwira tersebut di atas kesembuhan hamba perwira Romawi dan ibu mertua Petrus, kini banyak orang yang sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Mereka melakukan itu menjelang malam. Apa artinya itu untuk kita? Malam itu gelap, waktu untuk istirahat. Apabila di zaman itu, kalau kita mau sedikit flashback ke zaman itu, kan listrik belum ada. Hanya ada lampu atau obor atau pelita yang secara cahaya tentu tidak sedemikian terang. Nggak ada obor 100 watt, itu kan nggak ada. Namun justru dalam gelap malam, Yesus menyembuhkan secara efektif. Tidak sedikit yang datang pada waktu malam, tetapi banyak sekali yang dibawa kepada Yesus pada menjelang malam itu. Dan semuanya sembuh serta pulih. Dalam malam, Tuhan sedang bekerja. Inilah menjadi tanda penting untuk kita. Keselamatan tidak didasarkan atas apa yang nampak, tetapi apa yang ada dalam hati. Karena iman perwira Romawi nggak nampak pun, nggak bersentuhan dengan hambanya pun sembuh. Karena nama Petrus, mertuanya sembuh.
Berarti iman itu tidak didasarkan pada yang nampak. Barangkali kita seorang Katolik yang saleh tiap hari misa misalnya, atau doa tidak pernah putus, perintah Allah ditaati. Namun kesalehan harus dipahami tidak sama dengan kesucian. Iman yang menyelamatkan tidak hanya sebatas dasar aktivitas rohani yang menjurus hanya menjadi aktivisme, tetapi ungkapan batin akan ketergantungan pada Tuhan dan sabdanya seraya memupuk belas kasih demi keselamatan sesama. Tapi jangan salah tafsir, nanti jangan-jangan kemudian mengira bahwa doa misa harian itu dianggap tidak berarti. Bukan begitu, tapi jangan menjadi aktivisme. Secara kasat nyata, Tuhan itu tidak tampak dalam hidup kita. Tidak tampak bisa berarti seperti malam kan. Namun orang-orang masa kini suka apa yang nampak. Padahal Yesus menyembuhkan menjelang malam. Dalam pergumulan hidup kita sekarang ini, seringkali kita bertanya kepada Tuhan yang menyembuhkan, iya atau tidak? Kadang-kadang kan tidak. Kita suka bertanya pada Google kan, atau AI, itu menjawab persoalan hidup kita. Apa-apa AI, sakit AI, dan seterusnya. Tidak pernah kita bertanya pada Tuhan. Iman itu justru pada waktu malam akan nyata otentitasnya. Kita seringkali karena Tuhan nggak nampak ya tanya aja pada yang nampak. Padahal yang nampak belum tentu dan tidak bisa menyembuhkan seperti Tuhan. Tuhan yang tidak nampak terbukti dalam perwira Romawi. Meskipun tidak meminta, ibu mertua Petrus juga disembuhkan karena Petrus. Semuanya kelihatan tidak nampak. Semuanya seperti malam, tetapi Tuhan bekerja secara efektif. Maka sebenarnya kita hari ini sedang diajar. Kita ini sebenarnya menuju kepada Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita ini terbelenggu oleh dunia sekitar kita. Sehingga akhirnya tidak pernah bertanya pada Tuhan. Mari kita belajar dari sabda Tuhan hari ini. Supaya dalam ketidaknampakan, dalam situasi yang malam, kita sungguh makin intensif di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga hasil akhirnya adalah keselamatan bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati kita.